Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu perkenalkan, nama saya Siti Sofiatul Kamilah. Saya mahasiswi dari Universitas Ma'arif Lampung dan saya berfakultas di Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dan saya mengambil prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dengan nomor induk mahasiswa 2512640. Saya membuat video ini untuk salah satu tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan guru pengampu, yaitu beliau Bapak Rizky Hidayatullah MPD. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah disampaikan oleh dosen saya, yaitu beliau Bapak Rizky Hidayatullah MPD. Seperti materi-materinya ada sejarah bahasa Indonesia, ragam bahasa, ejaan bahasa Indonesia, dan paragraf. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat. Yang pertama yaitu sejarah singkat bahasa Indonesia. Jadi teman-teman, bukan hanya bangsa atau negara kita saja yang memiliki sejarah, tapi bahasanya saja memiliki sejarah. Sebelum menjadi bahasa Indonesia yang kita pakai saat ini, awal mulanya yaitu dengan bahasa Melayu yang dijadikan sebagai bahasa lingua franca atau bahasa penghubung antara satu negara dengan negara lain. Ada ragam bahasa. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang terbentuk karena pemakaian bahasa. Dan ragam bahasa ini dilihat dari cara pemakaian atau digunakan saat-saat tertentu. Istilah ragam bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu bermakna variasi bahasa menurut pemakaian dan topik yang dibicarakan. Dan ragam bahasa sendiri memiliki ciri-ciri, ada dua, yaitu bahasa formal dan tidak formal. Bahasa formal memiliki pematangan dinamis dalam pemakaian kaidah sehingga tidak kaku dan dimungkinkan adanya perubahan kosakata dan istilah yang lebih tepat dan benar, menggunakan bentuk kata yang lengkap dan tidak disingkat. Jadi bahasa formal itu tidak ada singkatan sama sekali. Dan bahasa tidak formal, ciri-cirinya yaitu pokok masalah yang sedang dibahas, hubungan antara pembicara dan pendengar, dan masih banyak lagi. Tidak hanya ragam bahasa, tetapi di sini ada perbedaan. Di sini ada bahasa baku dan tidak baku. Jadi teman-teman, bahasa baku adalah bahasa yang digunakan menurut kaidah Kamus Besar Bahasa Indonesia, sedangkan bahasa yang tidak baku adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Mereka memiliki ciri-ciri. Yang pertama, bahasa baku mengikuti kepada kaidah EYD dan menggunakan kosakata yang baku, digunakan dalam karya tulis ilmiah. Sedangkan ciri-ciri bahasa yang tidak baku, tidak menggunakan kaidah, banyak dipengaruhi bahasa-bahasa dari daerah dan digunakan dalam percakapan santai. Dan kemudian ada ejaan. Sejak masa ke masa, bahasa Indonesia ini memiliki ejaan. Beberapa ejaan. Yang pertama yaitu ejaan Van Ophuijsen atau Van Ophuijs, merupakan ejaan bahasa Melayu dan Latin, dan ini muncul atau diresmikan pada tahun 1896. Kemudian setelah ejaan Van Ophuijs, muncul lagi ejaan Republik atau ejaan Swandi yang diresmikan pada 14 Maret 1947. Setelah ejaan Swandi ada ejaan Melindo atau Melayu Indonesia
konsep ejaan ini dikenal di akhir tahun 1959. Dan setelah ejaan itu muncul, ada lagi ejaan, yaitu ejaan yang disempurnakan atau EYD. Diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972 dan digunakan sampai sekarang. Jadi teman-teman, ejaan ini adalah alat komunikasi dalam kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dalam menggunakan bahasa komunikasi kita. Dan ada juga paragraf. Paragraf adalah unit dasar dalam menulis yang memungkinkan kita menyampaikan ide secara terstruktur. Paragraf pada definisi umumnya adalah beberapa kalimat yang saling berkaitan dan mengandung satu ide pokok yang berfungsi untuk menyampaikan ide pokok secara jelas, menandai pergantian gagasan baru dalam sebuah tulisan terorganisasi, lalu memudahkan pemahaman dalam membaca, dan memiliki ciri-ciri gagasan utama yang jelas, kalimat penjelas yang logis, kohesi dan koherensi. Kemudian, bahasa yang efektif. Jadi, paragraf itu sangat penting dalam menulis sebuah karya ilmiah atau cerpen, karena dalam sebuah paragraf ini memiliki ide-ide pokok yang terstruktur yang menjadi fondasi utama dalam penulisan karangan yang baik dan benar. Dengan memahami paragraf, kita bisa menulis dan membaca lebih efektif. Jadi teman-teman, begitulah. Baik teman-teman, jadi dalam materi-materi ini semoga kita dapat mengambil kesimpulan yang baik, dan mohon maaf jika ada penyampaian yang kurang tepat atau keliru dalam cara menyampaikannya, dan semoga materi ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ada awal, ada akhir, dan mari kita tutup video ini dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.